Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Siddiq, BP 190104-2013, kelas 1 DEC D3 Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing langsung oleh dosen kami, Ibu Putri Gemalasari. Baiklah, pada presentasi di mata kuliah kewarganegaraan kali ini, saya akan membahas tentang materi negara dan konstitusi, serta kajian terhadap kasus Ilya Jalogin. Setelah itu, saya juga akan bahas tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi pertama, yaitu tentang negara dan konstitusi. Latar belakang perlunya sebuah negara. Keberadaan negara menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan mekanisme pembentukan negara yang mendapat legitimasi dari seluruh masyarakat secara bersama. Mekanisme yang demokratis dan universal bagi pembentukan negara adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan wadah untuk melakukan kontak sosial dengan cara memberikan suara kepada orang yang dipilihnya, guna melindungi kepentingan keseluruhan rakyat dalam suatu negara. Kita akan membahas pengertian dan definisi sebuah negara. Negara berasal dari kata state dalam bahasa Inggris, stad dalam bahasa Belanda, dan etat dalam bahasa Prancis. Stat, etat, berasal dari bahasa Latin status atau statum yang berarti keadilan, yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station atau kedudukan. Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia yang sama dengan istilah status civitas atau statum republik. Dari pengertian inilah kata status pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata negara. Selanjutnya, kita akan melihat unsur-unsur dari sebuah negara. Yang pertama yaitu penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu. Yang dimaksud dengan semua orang adalah penduduk Indonesia dan negara lain atau asing yang sedang berada di Indonesia untuk wisata, bisnis, dan lain sebagainya. Yang kedua, wilayah. Wilayah negara memiliki batas atau teritorial yang jelas atas darat, laut, udara, dan atasnya. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia, Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Letak ini membuat Indonesia berada pada posisi strategis yang menjadi jalur lintas transportasi dunia. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat serta melantikkan para menteri sebagai pembantunya. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, fungsi negara. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara melindungi rakyat, wilayah, pemerintahan dari ancaman tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, fungsi pengaturan dan ketertiban. Negara menciptakan undang-undang dan peraturan pemerintah, serta menjalankan demi terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara melakukan upaya eksplorasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, yang keempat,
Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban. Negara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusi kepada bangsa dan negara. Mungkin itulah sedikit pembahasan tentang negara. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu konstitusi. Baik. Yang pertama, pengertian dan definisi konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, kita masuk kepada definisi dari konstitusi. Konstitusi meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan demikian, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan kaidah yang memberikan batasan-batasan kekuasaan kepada para penguasa. Selain itu, konstitusi merupakan suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus penugasnya dari suatu sistem politik, suatu gambaran dari suatu lembaga negara, selanjutnya suatu gambaran dan yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Oke, selanjutnya hakikat dan fungsi konstitusi. Yang pertama, hakikat isi konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya, yang kedua, fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi ada 3. Yang pertama, tata aturan dalam pendirian lembaga negara yang permanen atau lembaga suprastruktural dan infrastruktur politik. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. Sumber hukum dasar yang tertinggi, artinya bahwa seluruh peraturan dan peraturan perundang-undang yang berlaku harus mengacu pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rule of law. Yang pertama, pengertian dari rule of law. Berdasarkan pengertiannya, Friedman membedakan rule of law menjadi 2, yaitu pengertian secara formal atau in the formal sense, dan pengertian secara hakiki atau materi, atau disebut juga ideological sense. Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi atau organisasi public power. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik buruknya suatu negara. Selanjutnya, latar belakang dari rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19. Bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam menyelenggarakan negara, dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Selanjutnya, fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Oke, selanjutnya, dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk menciptakan negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki atau materi, yaitu dalam arti pelaksanaan dari just law.
prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau materi sangat erat kaitannya dengan the aforementioned of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Oke, sekarang kita masuk pada kajian terhadap kasus illegal lodging. Kita akan membahas kasus ini melalui berbagai pendekatan. Yang pertama, itu melalui pendekatan konstitusi. Yang kedua, melalui pendekatan rule of law. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Yang keempat, hal yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang kelima, hal yang harus dilakukan oleh kejaksaan. Dan yang keenam, hal yang harus dilakukan oleh badan peradilan. Baiklah, yang pertama melalui pendekatan konstitusi. Illegal lodging adalah rangkaian kegiatan penebangan hutan yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Illegal lodging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan di Indonesia. Selanjutnya, melalui pendekatan the rule of law. Pengerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat 2, yaitu bahwa yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatnya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Istilah kerusakan hutan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di dalam kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Yang pertama, kerusakan hutan berdampak positif memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Yang kedua, kerusakan yang berdampak negatif adalah suatu tindakan nyata melawan hukum bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perizinan. Selanjutnya, hal yang seharusnya dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Departemen Kehutanan yaitu mengeluarkan kebijakan yang mengarah kepada keseriusan masalah illegal lodging. Misalnya, mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai kerusakan hutan, serta sanksi bagi pelanggarnya dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Kepolisian dalam hal ini berfungsi untuk menertibkan agar terciptanya kenyamanan dalam masyarakat. Dengan adanya illegal lodging, maka kenyamanan masyarakat akan terganggu bahkan dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, pihak kepolisian seharusnya bisa menertibkan para pelaku illegal lodging ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan oleh pihak kejaksaan. Jaksa dalam hal ini berfungsi untuk memberi tuntutan kepada para pelanggar hukum. Dalam kasus ini, kejaksaan seharusnya memberikan tuntutan yang tegas kepada para pelaku illegal lodging sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memberikan efek yang jera kepada para pelaku. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan oleh badan peradilan. Seharusnya, badan peradilan memutuskan hukum yang seadil-adilnya kepada pelaku illegal lodging agar dapat memberikan efek yang jera pada pelaku sehingga dapat mengurangi kejahatan dalam illegal lodging ini. Oke, itulah pendekatan-pendekatan yang dapat saya sampaikan untuk kajian kasus terhadap illegal lodging ini. Semoga paparan video yang saya berikan ini dapat bermanfaat kepada kita semua dan memberikan wawasan yang lebih luas lagi pada kita semua. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia.
Butir-butir Pancasila tidak dapat diubah karena kandungan isi dari Pancasila tersebut sangat sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan isi kandungan dari Pancasila tersebut. Di sini, saya akan membahas tentang nilai-nilai terkandung dalam setiap sila-sila dalam Pancasila dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita masuk kepada aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Bahwasanya wabah penyakit COVID-19 ini merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang manusia. Ketika seseorang memiliki ketakwaan, maka orang tersebut akan menjalani hidup sesuai aturan agama, sehingga Allah akan mengangkat semua wabah penyakit termasuk COVID-19 ini. Selanjutnya, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila-sila kedua. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk saling menghormati sesama seperti tidak semena-mena terhadap orang lain. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus saling membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, baik dalam sektor ekonomi maupun alat-alat kesehatan yang digunakan para tenaga medis dalam merawat pasien terdampak COVID-19 ini. Selain itu, kita harus menghormati para tenaga medis yang telah berjuang dalam merawat para pasien terdampak, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus penolakan terhadap jenazah para tenaga medis yang ikut tertular dalam pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai kemajemukan di dalamnya dan dapat bersatu karena pedoman pada Pancasila. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga persatuan dalam masyarakat. Kita harus bersatu untuk menyingkirkan virus ini dengan sama-sama menjaga kebersihan, menghindari banyak kerumunan. Kita harus bersedia bekerjasama untuk semua suku tanpa mengenal perbedaan dan mengikuti instruksi dari pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Yang keempat yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh penerapan sila keempat dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, yaitu ikut serta dalam berpartisipasi dalam penanganan virus ini dalam berbagai bidang, serta mengikuti instruksi dan himbauan pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, agar wabah ini dapat teratasi secepat mungkin dan kondisi dapat normal kembali. Selanjutnya, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama kesadaran berdasarkan keadilan. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita harus bersama-sama bekerja keras dalam menghadang penyebaran virus ini. Kita harus sama-sama berjuang melawan pandemi ini dan ikut berpartisipasi dalam bekerja sama dengan pemerintah dengan mengikuti instruksi dan himbauan dari pemerintah. Di antaranya, rajin menjaga kebersihan, menjauhi kerumunan, tetap berada di dalam rumah, agar wabah ini bisa dengan cepat tertangani dan tidak menimbulkan banyak korban jiwa lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang harus dilakukan oleh untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 ini. Agar pandemi ini dapat teratasi dengan cepat dan tanpa memakan banyak korban jiwa lagi,
maka kita harus melakukan berbagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita akan bahas upaya dalam melakukan yang harus dilakukan sebagai diri sendiri, sebagai mahasiswa, sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Pertama, sebagai diri sendiri. Sebagai diri sendiri, kita harus menahan diri untuk tidak keluar rumah, kecuali ada hal-hal yang sangat diperlukan dan sangat mendesak. Selalu menjaga kebersihan, jauhi tempat-tempat kerumunan yang bisa saja kita tertular, sehingga dengan demikian kita dapat mengatasi virus ini dengan secepatnya. Selanjutnya yaitu sebagai mahasiswa, sudah menjadi kewajiban besar mahasiswa dalam membawa masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar harus tidak mudah tergiring oleh opini yang beredar di media sosial. Tidak mudah percaya pada informasi yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Sebab mahasiswa memiliki sifat kritis dalam melihat setiap persoalan yang terjadi di sekelilingnya. Disinilah mahasiswa sebagai agen perubahan dan sebagai agen kontrol sosial, masyarakat dapat memberikan suasana disiplin, aman, tentram di tengah maraknya hoax tentang virus corona ini. Selanjutnya sebagai anggota keluarga. Keluarga sebagai wadah bersemainya cinta kasih lahir dan batin, keluarga harus berempati, menolong dan bertanggung jawab untuk tidak menjadi perantara virus corona ini. Keluarga sebagai tempat perlindungan bagi seluruh keluarga harus membangun rasa aman dan nyaman serta terlindung dari paparan virus ini. Kita sebagai anggota keluarga harus menjamin kepercayaan diri melalui interaksi keterdidikan, menyampaikan nilai, norma, dan cara berkomunikasi yang sehat, dan memastikan setiap anggota keluarga menjalankan etika kehidupan sosial. Contohnya, ketika batuk dengan menutup mulut, atau menggunakan masker, dan menjaga diri agar selalu bersih, terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan demikian, virus ini bisa dikendalikan secepat mungkin. Yang keempat yaitu sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita harus terlibat dan aktif dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Hal itu sesuai dengan jalannya suatu kewajiban yang bersifat dari atas ke bawah. Apalagi jika kasus COVID-19 ini terus meningkat drastis dan menyebabkan daya tampung rumah sakit dan kemampuan tenaga medis tidak lagi memadai, tentunya tidak luput dari pentingnya peran serta masyarakat. Karena ada kesadaran masyarakat dan mereka mengerti bahaya COVID-19 ini. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus di seluruh daerah, kemudian juga edukasi publik agar membudayakan hidup bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya paparkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Abu Bakar Siddiq dari kelas 1 DEC Politeknik Negeri Padang. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.